salam jumpa. Halo sahabat Fixku yang baik hati, ramah tamah, tidak sombong, suka menolong, suka menabung, dan yang suka nge-fix. Terima kasih sudah bergabung. Halo Kak, Lisbeth Silitonga, Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu Kakak untuk berkenan hadir di sini di podcast HKBP Setia Mekar dengan memberikan pelayanan dan waktunya nih Kak. I'm so happy loh Kak untuk keberadaan Kakak ada di sini yang benar-benar menginspirasi. And anyways, congratulations untuk pencapaian Kakak yang dalam berusaha sampai berjualan ke luar negeri loh. Aduh, luar biasa dan ini sangat menginspirasi. Kak, generasi zaman sekarang itu diuntungkan ya Kak dengan berjualan dari internet. Setuju nggak Kak? Setuju saya. Nah sebelum kita masuk lebih mendalam nih dengan beberapa pertanyaan, aku mau tahu dong Kak dan jemaat di luar sana mungkin mau tahu sebenarnya siapa sih seorang Lisbeth Silitonga? Mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit Kak. Sampai diundang nih ke podcast. Nah itu. Ya, nama lengkap saya Lisbeth Silitonga, Ya. Nyonya Sintua Marpaung di HKBP Setia Mekar. Dikaruniai 4 orang anak. 1 orang anak perempuan sudah bekerja dan 3 orang anak laki-laki, yang nomor 2 sudah bekerja, yang nomor 3 sudah semester 7 dan yang terakhir masih SMA kelas 2. Begitu Adik Olin. Oke, umurnya kira-kira berapa nih Kak, bisikin Berapa nggak? kira-kira? Sudah 48 tahun. Aduh, 48 kelihatannya tahun. itu masih 30-an nih. Jadi itulah background sedikit tentang Kakak ya Kak. Pasti kita akan kenalan lebih mendalam untuk pertanyaan selanjutnya. Nah Kakak sebelumnya aku mau tahu nih Kak, Kakak aktif di Naposo HKBP atau langsung aktif di INA aja nih, Punguan INA nih Kak? Bukan dari Naposo loh, dari sekolah minggu saya di Oh iya, HKBP dari Setia sekolah Mekar. minggu di Dari Setia Mekar ya sekolah Kak? minggu, ya. Tahun 86 kami tinggal di Perumnas 3 Setia Mekar ini. Saya sudah aktif di sekolah minggu dan sudah banyak kegiatan sekolah minggu, menjuarai berbagai perlombaan di sekolah minggu. Kemudian aktif juga di Naposo Bulung, kemudian lanjut lagi ke INA dan puji Tuhan 2 periode saya menjadi ketua SPH dan 4 periode sebagai sekretaris SPH. Luar biasa. Jiwa leadershipnya itu sudah ada sejak dini ya Kak ya. Dan sampai menjuarai berbagai pertandingan, kemudian menjadi ketua. Ini udah gak diraguin lagi berarti Kak Lisbeth ini. Dan gak boleh ada yang meragukan ya. Oke. Selanjutnya, dalam usaha Kakak itu mungkin Kakak bisa perkenalkan kan nih Kak ke halayak umum. Apa sih Kakak yang Kakak jual atau Kakak sebenarnya berjualan apa sih gitu. Mungkin banyak yang belum tahu atau yang memang sudah tahu dan ngikutin gitu Kak. Ya, mungkin banyak juga pemirsa yang sudah mengenal saya karena puji Tuhan followers sudah 18.000 nih. Dan yang saya jual itu, yang pertama saya mulai itu adalah pakaian wanita. Kemudian berlanjut ke sepatu dan juga ada beberapa aksesoris yang saya jual juga. Dan ada juga makanan dalam bentuk makanan seperti itu. Semua bisa dijual ya Kak? Bisa dijual kalau kita mau jualnya. Dan yang penting laris. Niat ya Kak ya dan laris pasti. Itu awal-awal mulai itu berapa orang tuh Kak yang nonton Kak di live? Karena saya dimulai dari live di luar negeri, penonton saya puji Tuhan pada awal saya mulai live itu sudah 150 orang. Itu luar negeri di mana Kak? Di Thailand. Oh Thailand ya, Bangkok ya. Di Bangkok. 150 orang awal. Iya. Tahun berapa Kak? Tahun 2019 saya mulai di bulan September. Itu konsisten 150 terus atau ada penurunan, penaikan atau gimana? Oh tidak Dik. Itu waktu tahun 2019 masih sebelum COVID pada waktu itu. Penonton itu karena saya live-nya hanya dari Bangkok saja. Dan saya bawa belanjaan lagi kembali ke Indonesia, saya jual lagi live dari rumah. Seperti itu. Itu penonton masih stabil 150, 200, 250 malah meningkat. Kemudian datanglah COVID. Dan saya tidak bisa lagi berangkat ke Bangkok. Saya kelimpungan mau jual apa. Keliling-keliling Tanah Abang. Keliling-keliling cari barang, tidak dapat barang. Akhirnya adalah kenalan dengan supir truk yang membawa baju-baju itu. Pak tolong saya dikasih nomor telepon biar bisa pesan barang seperti itu. Tapi barang itu tidak laku dijual dan akhirnya penonton saya terpuruk sampai saya penonton hanya 5 orang. Maksimal 5 orang. Pernah penonton saya 1, 2, sampai 5 orang. Itu terjadi selama 4 bulan. 4 bulan saya tidak ada penonton. Boleh dibilang tidak penonton karena yang nonton itu juga keluarga sendiri, Iya, betul. teman-teman sendiri. Dan saya harus mulai lagi dari nol dengan berjualan produk lokal seperti itu. Jadi nggak mudah ya Kak ya. Jadi butuh 4 bulan ya ada
gejolak lah ya, kayak ada penurunan, penaikan bener-bener. Tapi kalau kita nggak semangat dan tetap komitmen kayaknya susah ya Kak untuk melanjutkan itu ya. Oke, dari pengalaman Kakak ini banyak aku lihat ya, aku sering nonton juga nih by the way. Banyak yang menginspirasi orang lain, kemudian aku lihat juga ada beberapa orang juga yang akhirnya ikutan nih Ya nge-live. betul, ya Bener kan Kak? betul betul Akhirnya banget. jualan. Dan ini jadi berkat bagi orang lain, blessing buat orang lain. Nah dalam berbisnis digital Kak, Kakak membutuhkan followers. 4 bulan Kakak cerita itu followersnya bener-bener tinggal 5 orang ya Kak, dari Ya 155 orang karena pandemi. Nah gimana konsistensi Kakak akhirnya sampai kurang lebih 3 tahun sampai 2022 ya Kak, menjaga followers itu tuh ada tipsnya nggak sih Kak? ada. Untuk kesabarannya juga dan lain-lain Kak? Kuncinya adalah kepercayaan deh. Kepercayaan ya. Kita harus memupuk kepercayaan, berkomitmen untuk memberikan harga yang termurah, karena itu jargon saya. Apa Kasih tuh? murca aja. Wah kasih murca aja guys. Seperti itu. Jadi kepercayaan itu ya Kak yang Kakak tanamkan sampai detik ini ya Kak. Untuk menjaga konsistensi followers Kakak tersebut gitu. Dengan kasih murca aja. Ada range harganya nggak Kak? Misalnya maksimal saya jualan tuh 500.000 atau maksimal 1 juta atau berapa Kak? Nggak ada Ada range ya? harga. Sampai harga termurah pun saya jual. Sampai cetakan alis yang hanya 10.000 saya jual. Saya lihat itu Kak. 10.000. 10.000 loh. Iya. Yang penting harganya itu lebih murah dari tempat lain ya Kak? Itu yang utama, karena jargonnya itu kasih murca Murca aja. aja guys. Oke, kepercayaan ya Kak yang paling penting. Nah Kak, awal mula Kakak berjualan itu kan pasti Kakak live ke Bangkok sendiri ya Kak ya? Iya, sendiri. Kakak belanja sendiri, Iya, betul. Kakak jualan sendiri live. Lalu Kakak juga ngerekap sendiri. Awal mula pegawai itu berapa sih Kak sampai akhirnya sekarang kayaknya ada 5 pegawai ya Kak? 5 sekarang. Itu berkembang banget, mungkin Kakak bisa ceritain Kak itu Iya. rekrutannya gimana tuh Kak? Ya mungkin saya harus ceritakan juga biar menumbuhkan rasa kewirausahaan untuk ibu-ibu yang lain atau Betul. perempuan yang lain untuk ikut ya, untuk ikut berkarya seperti itu. Begini, saya awalnya sendiri, belanja ke Bangkok sendiri, live dari sana sendiri, saya rekap sendiri. Jadi setelah saya live itu di Bangkok itu, saya malam setelah live saya tulis apa yang sudah dipesan orang. Kemudian balik ke Indonesia, saya rekap, otomatis dikirim dari Indonesia ya, karena Iya, yang pesan betul. dari Indonesia, Iya. tak mungkin dikirim dari Bangkok. Lalu kemudian banyak penonton dan otomatis banyak juga yang memesan barang itu. Saya tidak mampu lagi untuk merekap sendiri atau untuk menjapri via WhatsApp itu ya. Akhirnya saya membutuhkan karyawan satu. Saya tanya kawan, kebetulan Inang Sintuaronti di gereja kita ini teman saya. Iya, iya. Ada edak saya katanya. Itulah awal karyawan saya. Karyawan saya satu, dia yang membantu saya untuk merekap, menjapri, mengirim, mempacking, mengirim seperti itu. Dan kemudian terpuruklah live saya ini, ada sekitar 4 bulan. 4 bulan ya. Saya stop lah Risda ini untuk selama 3 bulan. Iya. Setelah itu kemudian dapat barang yang bagus, walaupun Tanah Abang belum buka pada waktu itu. Saya dapat telepon dari mulut ke mulut dari teman. Akhirnya dari satu barang saya bina untuk menjual harga yang sangat murah. Benar-benar Jauh dari murah gitu ya. dari pasaran, jauh. Harus itu yang saya buat, itu kuncinya. Buat untuk kawan-kawan perempuan lain mungkin ada yang mau ikut Berusaha berwirausaha. ya. Iya. Bentuk citra murah itu, karena online itu semua murah loh bandingkan dengan toko-toko yang lain, kita harus jauh lebih murah supaya dilirik orang, supaya dilihat orang seperti itu. Kemudian meningkat, penonton ada 100, ada 150, saya nggak mampu lagi untuk merekap berdua. Akhirnya saya minta bantuan dari mulut ke mulut, kembali lagi cari karyawan, tambah karyawan 2, 3, 4, ya sampai sekarang puji Tuhan sudah 5 karyawan. Luar biasa. Belum seberapa tapi saya sangat bersyukur. Iya bener Kak, itu apa ya Kak ya? Artinya saya mau tanya nih Kak, sebenarnya Kakak ada keuntungan gak sih Kak jualan online Kak? Kalau nggak ada untungnya nggak dijalanin deh, begitu. Garis bawahnya kalau nggak ada keuntungan nggak akan dijalanin ya Nggak Kak. akan Ya? Cuma bukan itu ya Kak yang utama ya. Dengan Kakak punya karyawan 5, artinya Kakak berarti kasih berkat juga bagi mereka. Artinya keuntungan yang Kakak dapatkan ini bukan cuma buat Kakak dan keluarga, tapi buat orang lain loh. Membuka lapangan pekerjaan, dan ini harus kita buat juga, mungkin ada rekan lain yang akan terinspirasi gitu, atau jemaat yang lainnya terinspirasi dari Kakak, silakan dibuka usahanya online ya Kak ya. Iya. Terus Kak, kalau online kan artinya biaya kosnya kan low ya Kak ya. Tidak butuh tempat yang harus disewa. Itu dia. Kemudian butuhnya kayaknya kuota dan jaringan ya Kak yang paling penting. Itu gimana Kak kalau dibandingkan
Mungkin kakak akan bilang gimana nih kak? Ya, saya harus bilang itu sangat menguntungkan online. Kalau offline, pertama kita kosnya sewa tempat, Benar. listrik, keamanan juga, transportasi kalau kita beda rumah dengan tempat berjualan. Tapi ini kita bisa lakukan di rumah dengan HP, dengan Bisol itu bisnis Iya. online. Bisol Bisa, ya. ya Bisol. Bisol. Cuman butuh kuota dan HP yang canggih. Kenapa harus HP yang canggih? Karena di membuat live itu, kalau HP-nya itu tidak kapasitasnya tidak memungkinkan untuk RAM-nya live, ya. RAM-nya itu akhirnya gagal, tidak bisa jaringannya Oke. tercukupi atau panas HP itu ketika dipakai live seperti itu. Berarti harus kuncinya satu, HP-nya kapasitasnya yang paling terbaru, tinggi juga RAM-nya, kemudian biar dipakai tuh nggak panas ya mem lagi. Kak, aku biasa panggil mem. Ibu guru. Ibu guru. Kak, aku tuh ngikutin live kakak ngefix belanja itu sering gitu ya kak. Pelanggan saya kamu. Salah satu pelanggan ya kak, ya pelanggan muda ikutan. Dan aku paham sekali mengenai perasaan kakak dengan adanya beberapa orang nih yang kadang-kadang membuat masalah. Jadi jangan dianggap usaha itu gampang-gampang dan mulus aja gitu ya Untung kak. terus gitu ya. Ya, pasti ada yang membuat masalah seperti tidak bayar pesanan, kemudian nipu bukti transfer dan lain-lain. Nah itu kan punya kesabaran yang harus tinggi ya kak. Kadang kami tuh kaum muda tuh suka kekurangannya di kesabaran kak. Jadi sekitar kita memulai sebuah usaha atau memulai sesuatu, kita kurang sabar dan kita berhenti di tengah-tengah. Tapi kakak enggak. Kakak bertahan dengan pergumulan kakak yang 4 bulan awal itu memang drop, kemudian naik lagi. Dan sampai detik ini naik terus, nggak pernah turun gitu kak. Gimana sih kakak menanggapi masalah itu? Dan bagaimana kakak mengundang penyertaan Tuhan dalam hidup kakak dan dalam usaha kakak ini kak? Ya. Saya kutip tadi ada sedikit yang kamu bilang bagaimana ada yang suka nipu. Iya. Ya. Saya pernah ditipu. Saya pernah ditipu dalam berbelanja. Saya lihat ada tas dan sepatu dari Batam itu bagus-bagus. Saya dikirimi foto dan saya oke, saya fix, saya bayar 17 juta. Tapi yang datang barang itu 100% rusak semuanya. 100% rusak kak? 100% rusak, baik sepatu maupun tas-tas itu. Dan Oke. saya tidak bisa jual sama sekali. Saya berdoa sama Tuhan, minta tolong Tuhan, karena itu modal saya. Dan akhirnya dengan terus bergumul dan saya meminta sama orang tersebut untuk dikembalikan uang saya seberapapun adanya, dia katakan uang itu sudah habis dan dia minta maaf. Dan saya minta tolong, seberapapun adanya tolong dikembalikan. Puji Tuhan dia kembalikan 8 juta. Oh masih ada ini ya kak Iya. ya, etikat baik ya. Iya, dan 8 juta. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Dikembalikan uang saya 8 juta dan saya kembalikan sama ibu itu semua barang-barang yang saya kirim balik. Semua. Karena apa gunanya sama saya? Dibuang pun jadi Reject, sampah, betul. sayang. Saya kembalikan dengan kargo pada waktu itu. Dan satu lagi, ditipu juga soal pembayaran. Aduh. Bukti transfer Ya. yang bisa diedit. Ya ternyata dari itu HP aku ingat itu kak. Saya ini termasuk awam dalam dunia Digital. dan saya tidak tahu kalau itu bisa diedit angka-angkanya atau tanggalnya bukti transfernya itu bisa diedit. Saya dapat itu sampai 6 kali bukti transfer. Itu salah. 6 orang yang berbeda atau satu orang kak? 2 orang berbeda. Yang satu 5 kali transfer, yang satu kali transfer. Sampai 5 kali dalam satu orang saya bisa ketipu. Saya lihat selama tidak cek. Yang penting admin saya sudah kasih buktinya, oke, sudah masuk, oke, sudah. Tapi saya tidak cek mutasi. Setelah saya hitung-hitung uang saya ternyata yang satu orang ini bisa membeli dalam 1 minggu itu 3 kali, minggu berikutnya 2 kali. Iya. Tapi uang saya tidak Terus. bertambah. Tidak bertambah Oke. saldo saya. Akhirnya saya cek bukti transfer tidak masuk dengan nama ini berulang-ulang dalam seminggu 3 kali, seminggu ke depannya mungkin, kemudian 2 kali lagi. Ternyata tidak masuk uangnya dan saya katakan kepada admin saya ini tidak benar buktinya. Setelah saya cek nomor resinya itu sama, tapi tidak ada isi uangnya. Semua nomor sama, cuma tanggal yang bisa diubah. Itu luar biasa. Ada ya kak orang begitu ya ada. kak masih. 2 kali. Yang satu lagi itu anak gadis yang menipu saya. Yang pertama ini ibu-ibu, tapi ibunya sudah cukup canggih ya rupanya ya. Ibu muda pada waktu itu. Tapi saya hanya minta pertolongan Tuhan. Kamu tahu dek, 100% uang saya kembali. Dari 2 orang ini. Dari Kak? 2 orang itu. Barangnya Kembali. gimana? Barangnya saya minta pulangin. Oke. Ternyata barangnya sudah tidak ada. Iya. Dengan berbagai macam cara lah. Saya hubungi ke pedesaan waktu itu di Labuan Batu, di pedesaan,
Dan saya bilang sama dia, dengan cara saya akhirnya puji Tuhan uang itu kembali semua, totalnya dari 2 orang itu 5.700.000. Itu bukan uang kecil, Kak. Saya sudah alami itu. Padahal niat kakak tuh baik ya, kasih murca aja guys, kemudian sudah dikurangi harganya, lebih bersaing daripada yang lain. Tapi ada aja orang yang ya melakukan hal seperti itu dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya kan mengecewakan orang lain ya Kak. Artinya kepercayaan yang kakak berikan itu tidak dilakukan dengan baik. Dan PHP lagi. Nah, Ada sudah gimana tuh, Kak? fix, lalu kita hubungi tapi tidak menjawab. Ada juga yang menjawab tapi didiamkan, setelah diminta transfer tidak ditransfer. Nah, itu hal yang biasa dalam beronline. Aku sering dengar kakak ketika live, ketika ada yang PHP pasti suaranya langsung langsung tinggi ya Kak ya. Karena ya itulah. Kita sudah live kan, Betul. kita sudah belanja, sudah kasih murca aja Benar, guys. Nah, tapi satu hal yang saya imani, rezeki tidak pernah ketukar. Betul Kak. Kalau memang masih rezeki, pasti dia akan transfer. Ataupun kita langsung jual lagi, langsung laku kok. Langsung balik ya Kak Iya, ya. seperti itu deh. Kak tetap bersabar, tetap semangat. Harus. Semoga usahanya terus lanjut terus ya Kak ya. Terus maksimal menginspirasi orang lain. Kemudian mungkin pegawainya sehari ini 5 Kak. Tapi saya nggak tahu nih, kalau ke depannya bisa aja 10, 15. Semua jemaat gereja jadi pegawai kan bisa jadi Kak. Gak ada yang tahu, who Siapa yang knows. tahu, iya. Bener gak? Jangan-jangan nih salah satu dari kalian yang mau jadi anggota juga atau mau ngefix nih nanti malam mungkin ya. Terakhir ya Kak, terima kasih untuk kedatangan kakak dengan cerita kakak yang sangat menginspirasi banyak orang. Saya pun juga sebagai anak muda mulai terinspirasi supaya nggak malas, satu, supaya juga saya mulai berpikir nih ke depan saya mau apa nih, apa saya cuma mau jadi guru aja atau saya mau punya pendapatan sampingan. Saya terinspirasi banget dengan kakak yang sudah punya anak 4 tapi luar biasa semangatnya kemana-mana gitu ya Kak ya. Semoga kakak tetap disertai oleh Tuhan. Terakhir ya Kak, coba dong Kak praktik opening live sama closing live. Aku kangen Kak dengar suara kakak, gimana Kak? Coba Kak. Harus nih. Harus Kak, harus. Gitu. Kemana nih kameranya nih? Kemana? Kesini boleh Kak? Oke. Halo guys, salam jumpa. Halo sahabat Fixku yang baik hati, ramah tamah, tidak sombong, suka menolong, suka menabung, dan yang suka ngefix. Terima kasih sudah bergabung. Itu opening. Ya. Sekarang closing Kak. Satu lagi. Closingnya nih. Boleh. Oke. Udah ya guys, udah cukup nih untuk malam hari ini. Kita perlu istirahat. Sampai jumpa besok. Jangan lupa nonton Dikasih Murca aja. Guys, terakhir Kak kita sama-sama ngomong Kak, kasih murca aja Kak, guys ya. 1, 2, 3. Kasih murca aja guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih ya Kak.